Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahrina Diana dengan NIM 2019 102303111458. Kali ini akan membahas atau akan mempresentasikan mengenai hasil deteksi dini mengenai quarter life crisis yang telah saya lakukan. Sebelum itu, izinkan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan beberapa materi mengenai quarter life crisis. Jadi, berdasarkan definisi Robbins, Wilner 2001, Blake A 2008, Murphy 2011, dan Fischer 2008 dapat disimpulkan bahwa quarter life crisis merupakan periode pergolakan emosional yang dimulai di awal usia 20 tahun yang disebabkan oleh adanya tekanan mengenai kehidupan di masa depan yang mencakup karir, relasi, dan kehidupan sosial. Lalu untuk aspek-aspek quarter life crisis itu dibagi menjadi 7. Ada kebimbangan dalam mengambil keputusan, putus asa, penilaian diri yang negatif, terjebak dalam situasi sulit, rasa cemas, tertekan, khawatir terhadap hubungan interpersonal. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi quarter life crisis ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu ada identity exploration, di mana proses eksplorasi seseorang menuju kedewasaan telah dimulai. Lalu ada instability, yaitu pada tahap emerging adulthood, individu akan mengalami perubahan yang terus-menerus. Lalu ada being self-focused, di mana individu mulai belajar mandiri. Lalu ada feeling in between, di mana individu harus memenuhi beberapa kriteria untuk menjadi dewasa, karena dirinya masih belum dewasa secara penuh. Lalu ada the age of possibilities. Tahap ini dipenuhi dengan harapan yang luar biasa akan masa depannya, hingga muncul kekhawatiran tidak tercapainya harapan dan mimpi tersebut. Lalu juga ada tambahan hope, dream, religion, and spirituality. Lalu untuk faktor eksternal, ada relasi, kehidupan pekerjaan, dan karir. Lalu ada juga tantangan di bidang akademis, hubungan percintaan, keluarga, dan pertemanan. Lalu untuk skala quarter life crisis yang akan saya gunakan adalah skala quarter life crisis yang dibuat oleh Sumarta tahun 2020 untuk kepentingan skripsinya yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek dari teori quarter life crisis dari Robbins and Wilner tahun 2001. Item dari skala ini sebenarnya berjumlah 28, namun 14 dengan 14 item favorable dan 14 lagi adalah unfavorable. Namun setelah diuji validitas terdapat 13 item yang gugur sehingga hanya tersisa 15 item. Hasil dari deteksi dini quarter life crisis yang saya lakukan. Jadi dari skala yang telah saya sebarkan itu terdapat 36 responden yang berasal dari berbagai universitas dengan mayoritas mahasiswa saat ini menempuh semester 5. Dari 36 responden terdapat 6 orang responden berjenis kelamin laki-laki dan 30 orang responden berjenis kelamin perempuan. Selain itu, dari 36 responden tersebut juga 2 responden berusia 19 tahun, 14 responden berusia 21 tahun, dan 20 responden berusia 20 tahun. Secara keseluruhan, hasil yang didapatkan adalah seperti pada grafik yang telah saya paparkan, bahwa level atau kategori individu yang mengalami quarter life crisis terdapat 5,6% berada pada kategori rendah atau sebanyak 2 responden. Lalu untuk kategori rendah terdapat 22,20% atau sebanyak 8 responden. Lalu untuk yang terbanyak ada pada kategori sedang yaitu 44,4% atau sebanyak 16 responden. Lalu ada 19,4% untuk kategori tinggi atau level tinggi atau sebanyak 7 responden. Lalu untuk kategori atau level sangat tinggi terdapat 3 responden atau dipersentasekan menjadi 8,3%. Lalu untuk hasil per aspek, untuk aspek kebimbangan dalam mengambil keputusan terdapat 5,6%
responden berada pada kategori rendah atau sebanyak 2%, lalu untuk kategori rendah terdapat 19,4% atau sebanyak 7 responden, lalu untuk kategori sedang dan kategori tinggi masing-masing terdapat 30,6% atau sebanyak 11 responden masing-masing, lalu untuk sangat tinggi atau kategori sangat tinggi terdapat 13,9% atau sebanyak 5 responden. Lalu untuk aspek khawatir dengan hubungan interpersonal, untuk kategori sangat rendah terdapat 0%, lalu untuk kategori rendah itu terdapat 19,4% atau sebanyak 7 responden. Lalu untuk kategori sedang terdapat 30,6% atau sebanyak 11 responden. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 19,4% atau sebanyak 7 responden. Lalu untuk kategori sangat tinggi atau level sangat tinggi terdapat 30,6% atau sebanyak 11 responden. Lalu untuk aspek merasa cemas terdapat 13,9% atau sebanyak 5 responden berada pada kategori sangat rendah. Lalu untuk kategori rendah terdapat 8% atau sebanyak 3 responden, lalu untuk kategori sedang terdapat 27,8% atau sebanyak 10 responden. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 50% atau sebanyak 18 responden, dan untuk kategori sangat tinggi tidak terdapat responden pada kategori atau level tersebut. Kalau pada aspek tertekan terdapat 5,6% atau sebanyak 2 responden, lalu untuk kategori rendah terdapat 27,8% atau sebanyak 10 responden, lalu untuk kategori sedang terdapat 47,2% atau sebanyak 17 responden, lalu untuk kategori tinggi terdapat 11,10% atau sebanyak 4 responden, lalu untuk kategori sangat tinggi terdapat 8,3% atau sebanyak 3 responden. Lalu untuk penilaian diri negatif 5,6% berada pada kategori sangat rendah atau sekitar 2 responden. Lalu untuk kategori rendah atau level rendah terdapat 41,7% atau sekitar 15 responden. Lalu untuk kategori sedang atau level sedang terdapat 22,2% atau sekitar 8 responden. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 11,4% atau sebanyak 7 responden. Lalu untuk sangat tinggi terdapat 11,1% atau sebanyak 4 responden. Lalu untuk aspek terjebak dalam situasi sulit terdapat 2,8% berada pada kategori sangat rendah atau sebanyak 1 responden. Lalu untuk kategori rendah terdapat 27,8% atau sebanyak 10 responden. Lalu untuk kategori sedang terdapat 44,4% atau terdapat sekitar 16 responden. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 13,9% atau sebanyak 5 responden. Lalu untuk sangat tinggi terdapat 11,1% atau sekitar 4 responden. Lalu untuk aspek putus asa terdapat 11,1% atau sebanyak 4 responden. Lalu untuk kategori rendah terdapat 38,9% atau sekitar 14 responden. Lalu untuk kategori sedang terdapat 22,2% atau sekitar 8 responden. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 27,8% atau sekitar 10 responden. Dan untuk kategori sangat tinggi tidak terdapat responden pada kategori tersebut. Lalu untuk berdasarkan usia untuk usia 19 tahun berada pada kategori rendah 2,8% atau sebanyak 1 responden. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 2,8% juga atau sebanyak 1 responden. Untuk usia 20 tahun terdapat 5,5% atau sebanyak 2 responden. Lalu untuk kategori rendah juga terdapat 5,5% atau sebanyak 2 responden juga. Lalu untuk kategori sedang terdapat 25% atau sebanyak 9 responden. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 11,1% atau sebanyak 4 responden. Lalu untuk kategori sangat tinggi terdapat 8,3% atau sebanyak 3 responden.
Lalu untuk usia 21 tahun, untuk kategori sangat rendah dan sangat tinggi tidak terdapat responden yang berada pada kategori tersebut. Lalu untuk kategori rendah terdapat 13,8% atau sekitar 5% atau sekitar 5 responden. Lalu terdapat 19,4% pada kategori sedang atau sekitar 7 responden. Lalu pada kategori tinggi terdapat 5,5% atau sekitar 2 responden. Berdasarkan jenis kelamin, untuk perempuan sangat rendah, pada kategori sangat rendah terdapat 1 responden atau 2,8%. Pada kategori rendah terdapat 7 responden atau jika dipresentasikan menjadi 19,4%. Lalu untuk kategori sedang terdapat 15 responden atau 41,7%. Lalu untuk kategori tinggi terdapat 4 responden atau 11,1%. Lalu untuk kategori sangat tinggi terdapat 3 responden atau 8,3%. Jika disimpulkan dari 36 responden, mayoritas responden mengalami quarter life crisis pada level sedang dengan total presentasi 44,4%. Lalu untuk per aspeknya memiliki hasil yang variatif, di mana aspek kebimbangan dalam mengambil keputusan mayoritas berada pada level sedang dan tinggi, dengan masing-masing persentase sebesar 30,6%. Lalu untuk aspek khawatir mengenai hubungan interpersonal, mayoritas berada pada level sedang dan sangat tinggi dengan besaran persentase masing-masing 30,6%. Lalu pada aspek merasa cemas, mayoritas responden berada pada level tinggi dengan persentase sebesar 50%. Lalu untuk aspek tertekan, mayoritas responden berada pada level sedang dengan persentase 47,2%. Lalu pada aspek penilaian terhadap diri yang negatif, mayoritas berada pada level rendah dengan persentase 41,7%. Lalu untuk aspek terjebak dalam situasi sulit, mayoritas responden berada pada level sedang dengan persentase 44,4%. Dan untuk aspek putus asa, mayoritas responden berada pada level rendah dengan persentase 38,9%. Berdasarkan jenis kelamin, pada responden laki-laki, mayoritas berada pada level rendah dan tinggi dengan masing-masing persentase 5,6%. Lalu untuk responden berjenis kelamin perempuan, mayoritas berada pada level sedang dengan persentase 41,7%. Lalu untuk responden yang berusia 20 dan 21 tahun, mayoritas berada pada level sedang dengan persentase masing-masing 25% untuk berusia 20 tahun dan 19,4% untuk usia 21 tahun. Sedangkan untuk usia 19 tahun berada pada level rendah dan tinggi dengan masing-masing persentase 2,8%. Meskipun dari hasil ditemukan bahwa terdapat responden yang berada pada level yang sangat tinggi, namun hal tersebut hanya berorientasi pada problem dan bukan terhadap gangguan. Hal ini didasarkan pada hasil per aspek, dilihat bahwa subjek atau responden yang memiliki level yang sangat tinggi tidak secara konsisten terus berada pada level sangat tinggi di setiap aspeknya. Untuk saran yang dapat saya berikan adalah quarter life crisis merupakan hal yang wajar dialami di awal usia 20 tahunan. Meski demikian, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk mereduksi level dari quarter life crisis yang dialami, terkhususnya untuk responden yang berada pada level sedang sampai dengan tinggi. Responden dapat mencoba untuk memperbanyak pengalaman dengan mengikuti berbagai kegiatan yang disukai, memperluas relasi, mengomunikasikan kekhawatirannya kepada orang-orang terdekatnya, serta mencoba untuk mulai menata masa depan dengan membuat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika dalam presentasi ini terdapat banyak kesalahan. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.